guys, welcome back to my channel. Kembali lagi teman-teman di channel Cahya Pink. Hari ini aku bakal bacain ulasan atau komentar-komentar dari warganet atau netizen di game di aplikasi game Mobile Legends. Nah, nanti seperti apa? Kira-kira reaksinya seperti apa? Terus kemudian ada kritik seperti apa, nanti bakal aku bacain satu persatu. Oke ya guys, ini nggak semua aku bacain, tapi sebagian besar itu isinya seperti apa, nanti lihat aja. Cus. Nah oke guys, jadi aku udah milih beberapa komentar yang aku rekomendasikan, yang aku pengen bacain ke teman-teman. Jadi ini yang pertama, dikasih bintang 5 guys, tapi dia komen kayak gini ya, kalian yang komennya gamenya bagus, tapi bohong, hayu. Itu tuh gak boleh, karena orang yang mau download game harus tahu isi game sebelum download, jadi harus ngerti infonya apa dari gamenya. Nah jadi ini dia komen, saran buat teman-teman kalau mau kasih komen itu kasih yang dari hati atau sejujurnya gitu. Jadi biar teman-teman yang mau download itu sebelum download tahu gitu apakah game ini direkomendasikan betul-betul atau tidak gitu ya. Terus yang kedua itu ada gamenya bagus sekali, jadi kalian harus coba main klasik dan coba-coba main rank, turun tar pangkat lo. Tanda seru, turun tar pangkat lo. Apa kau ingin berteman dengan Nana? Apakah aku ingin berteman dengan Nana? Udah, aku mau berteman sama Alukat aja deh. Kalau Nana itu kan cewek, nanti baperan. Enggak bercanda ya guys. Oke. Dia berpesan kalau ini tuh gamenya bagus, jadi kalian harus coba main klasik gitu, jangan coba-coba main rank kalau pangkat atau kredit skor nggak mau turun gitu. Itu maksudnya itu resiko lebih besar gitu ya kalau main rank daripada klasik gitu. Terus ada juga nih, mohon maaf ya Moton, saya di sini ingin tidak semua player itu mau AFK, mungkin jaringannya hilang atau apa, jadi kalau mau nurunin kredit skor pakai akal sehat. Moton di sini ada bintang 5, terus dia menyarankan gitu kalau semua player yang main misalkan nge-lag itu kan nanti lama kelamaan kan kayak AFK gitu ya, terdeteksi bahwa kita AFK. Nah itu aslinya tidak semua player itu pengen gitu ya, gamers itu pengen AFK gitu, tapi secara dalam pengaturannya itu memang kalau udah beberapa menit tidak bergerak itu nanti akan dianggap AFK gitu. Jadi ini bilang kalau bisa gitu ya, jangan deh diturunin kredit skornya gitu ya. Ini ya kredit skornya benar-benar dilihat bahwa dia memang benar-benar AFK atas dasar sengaja gitu ya, kalau mau nurunin gitu. Jadi tolonglah Moton, kami player ML resah atas semua ini. Semoga Moton bisa membaca keluhan saya. Terima kasih, and I love Mobile Legends Indonesia. I love Mobile Legends gitu. Nah, terus ada juga gamenya bagus tapi yang toki itu maksudnya toxic ya, tolong dihapus ya. Seru kok gamenya sangat nyemprot. Tapi seru kok gamenya, sangat senang ya. Dan juga sekarang dikasih hero gratis. Terima kasih Moton, selamat ulang tahun Moton. Semoga panjang umur, amin. Terima kasih. Nah, di sini
menyampaikan bahwa gamenya bagus gitu ya, dan di situ seru gitu gamenya. Sangat senang karena sekarang dia bisa mendapatkan hero gratis gitu. 2 jam kemudian. Lanjut ya ke komentar selanjutnya. Iya. Ini hal yang aku suka dari game Moton ya. Itu semua aku ini kasih red dari hatiku sendiri. Jadi maksudnya ini hal yang aku suka dari game Moton. Terus ini semua penilaiannya aku kasih dari hati aku sendiri gitu ya. Terus game oke, bagus, grafik nggak usah ditanya, grafiknya semakin bagus gitu ya. Terus gameplay keren, meta aneh tapi seru, peta mungkin ya, peta aneh tapi seru, dan lain-lain. Tapi aku kasih bintang cuma 4 dengan satu alasan, aku nggak pernah hoki main game ini. Aku padahal setiap event top up tapi dapat hadiah epic biasanya terus dari 2020, nggak bohong itu ya. Jadi terus ini juga ada juga guys, gamenya bagus tapi masih banyak bocah tolong dong Moton, gamenya bagus tapi masih banyak bocah main, tolong dong Moton kalau gabungin tim yang bener dikit. Kalau bisa sekarang bikin aturan sebelum 17 tahun ke atas jangan main titik-titik. Sumpah bikin naik darah tinggi aja kalau main ketemu bocil. Nah ini sebagai pembelajaran juga buat kita semua ya, bahwa yang main games itu yang masih noob ya, istilahnya masih cupu, itu nggak cuma yang berumur di bawah 17 tahun, justru malah yang berumur kadang di bawah 17 tahun itu kadang malah jago-jago gitu ya, seperti anak-anak yang rasa penasarannya ingin tahu, rasa ingin tahunya tinggi, itu malah kadang malah bagus. Nah di sini dia bilang kalau belum 17 tahun jangan main gitu. Nah sementara aku sendiri, mohon maaf nih ya, aku sendiri dari umur 22 itu udah main, jadi 2018, sekarang aku 24, sekitar 20-an ya, 20-an lah, itu aku udah main dari 2017 akhir, 2018 awal itu aku main, dan sampai sekarang udah kurang lebih 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun itu ya aku tetap noob. Mohon maaf, jadi aku tetap noob, tetap cupu gitu kalau main. Dan dari tahun tersebut sampai sekarang, sampai 2021, aku itu masih GM abadi, nggak pernah naik kelas gitu ya. Nah itu mungkin kalau ketemunya sama yang seperti saya, mohon maaf sekali. Namanya juga game untuk refresh pikiran, untuk apa ya, menghibur diri gitu. Kadang nggak pengen muluk-muluk gitu kalau saya gitu ya. Tapi karena ini ya, sumpah bikin darah tinggi aja kalau ketemu bocil ini ya karena kan itu gamenya random ya, timnya gitu, jadi kita kan nggak tahu kalau itu tim yang udah jago atau belum. Oke, selanjutnya game terbaik yang pernah saya mainkan. Saking terbaiknya nilai mata kuliah hancur, jadi lebih banyak lihat HP, ngumpul dikit-dikit mabar, sampai banyak hal yang berguna terabaikan. Baru sadar sekarang, terus gunakan waktu sebaik-baiknya guys. Nah jadi di Mobile Legends itu kan sebelum kita main itu kan kita buka nih, itu kan roomnya di ruang awal itu kan ada tulisan ya, intinya lupa aku, gunakan waktu sebaik mungkin, atau mainkan game secukupnya dan jangan lupa untuk beristirahat.
Nah, kita sudah diingatkan tuh ya, kalau kita mau main game secukupnya, misalkan untuk hiburan saja gitu, nggak perlu harus sedikit-sedikit main game mabar. Nah itu kan jadi jadwal-jadwal lain itu nanti tertumpuk gitu ya, jadi tertinggalkan gitu. Jangan, sebaiknya kalau main game ingat waktu, sadar waktu harus dibagi-bagi dengan yang lainnya. Oke, terus mana ya, secara keseluruhan sudah sangat-sangat bagus. Hanya kadang saya sering ketemu player yang toxic. Please, untuk pihak developer untuk membanet orang-orang toxic, terus troll gitu ya. Jadi ada proses tim gak jelas. Bentar. Jadi ada proses tim gak jelas. Well, ini game gak cuma ada di Indonesia, so pasti banyak orang randomnya, apalagi buat solo player. Jadi sabar aja dan coba terus. Sekian dan terima kasih. Nah ini bagus ya komentarnya, membangunkan gitu ya. Kita harus jangan darah tinggi, karena kita di sini bermain gak cuma dengan satu orang gitu, tapi banyak tim dari negara-negara lain, dan juga kita menemukan banyak teman yang mungkin baru main atau mungkin sudah jago gitu ya. Jadi acak gitu kita. Jadi kalau setiap kalah itu please jangan marah atau jangan menjelekkan teman kita satu tim sendiri gitu ya, karena di sini yang diperlukan ada kerja tim. Jadi kalau kelompoknya kompak itu pasti kemenangan akan lebih mudah didapatkan. Oke. Nah ini ada lagi yang lebih unik atau lebih membuat kita berselera memainkan game Mobile Legends. Terima kasih MLBB, Mobile Legends Banks Bank, karena adanya game sepertimu membuat aku jadi semakin bersemangat lagi menjalani kehidupan. Jadi dia itu sangat bersemangat ya, karena game menjadi membuat dia semakin lebih bersemangat menjalani kehidupan. Keren ini. Makin jayalah kedepannya, sehat-sehat selalu buat para pembuat gamenya. Apa lihat-lihat gue lagi curhat, the best Mobile Legends ya, emang the best ya, nggak apa-apa curhat di sini lebih baik ya, karena kadang kan orang nggak ngeh buat baca gitu kan. Terus ini ada juga ini, seiring berkembangnya waktu, game ini menampilkan sajian game dengan perbaikan yang luar biasa. Jika dinilai dari segi sempurna itu belum, tapi usaha dan kerja keras pihak game sangat membuahkan hasil manis dan banyak fitur baru gitu ya. Perbaikan masalah dari kualitas maupun jaringan dan perbaikan lainnya. Semoga kedepannya ada solusi untuk lebih baik lagi, tapi tidak membebankan terhadap resolusi data kian lama kian membengkak karena rentan untuk player dengan kualitas HP di bawah standar. Iya ya, gamenya itu jadi update terus kemudian semakin datanya semakin tinggi gitu ya. Itu membuat player, terutama saya yang menggunakan RAM di bawah 3 itu memang nge-lag terus gitu ya. Jadi emang kita harus bersabar. Semoga kita mendapatkan rezeki biar bisa membeli ponsel yang lebih baik, jadi biar main gamenya lancar gitu. Kita saling mendoakan saja gitu, jangan menyalahkan pihak A, pihak B, pihak C gitu. Kita harus berusaha gitu ya. Oke guys, ini reviewnya itu bagus-bagus ya. Ada juga yang memang mengkritik, terus ada juga yang sedikit kecewa gitu. Ada juga yang benar-benar terhibur dengan game ini karena bersemangat menjalani hidup ya. Karena pasti ada target dong, season ini 1, 2, 3 itu pasti ada target gitu kalau ingin main MOBA gitu. Tapi jangan lupakan waktu juga. Kalau waktu juga harus dibagi-bagi dengan kegiatan lain di luar sana. Nah oke guys, itu tadi aku baca
ulasan dari teman-teman. Pokoknya ada yang mengkritik, ada juga yang memberi masukan, ada juga yang lebih bersemangat lagi gitu menjalani hidup ketika sudah main games gitu. Itu sangat keren, dan kita ambil positifnya, buang negatifnya ya guys. Pokoknya teman-teman buat yang mau main dipersilahkan, tapi jangan lupa waktu. Dan makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih, dadah.